mungkin orang awam pengen tahu kegiatannya di Pompes itu seperti apa, contoh lah. Nah, Yang membahayakan ya mandi biasanya kan, gitu. Mandi itu bisa digambarin nggak sama Gio itu kayak gimana sih kegiatan di sana itu, mandinya itu kayak rame-rame atau kamar mandi sendiri-sendiri atau rame-rame. Oke, gimana tuh rame-ramenya? Rame-rame tuh kayak kita ngantri, gitu kan. Kalau misalnya kita sistemnya gini, kita kan kalau mau ke kamar mandi itu kan bawa gayung yang udah ada sabun kita, odol kita, pasta gigi kita. Ya kan? Ntar kita itu saking kalau nggak mau ngantri. Nah, sebelum itu pun saya dideketin lagi sebelum saya keluar dari pondok ya. Saya kena lagi sama seseorang. Sama orang yang berbeda. Ya oke, kakak kelas juga? Iya, Atau jabatannya lebih tinggi lagi? kakak kelas. Iya tinggi lah, udah tinggi lah, kelas 5-6 itu tinggi. Oke. Kejadian lagi? Kejadian lagi. Ngapain itu? Ya disuruh Begitu juga gitu. Kan capek, pokoknya banyak masalah, makanya orang lihatnya lu begini nggak nyampe. Cuman orang tuh nggak tahu apa yang saya alamin di sana tuh, nggak tahu. Kemana ya? Maksudnya kayak mereka kayak apa ya namanya, kayak apa ya tempat mereka itu sudah tahu kalau Gio itu udah pernah sama si ini, akhirnya mereka kayak oh dia udah bisa nih gitu, kayaknya kayak gitu ya. Tapi kan gue kan nggak, ya kenapa ya, kan banyak yang lebih ganteng banyak ya, tahu sendiri orang Pakistan, Malaysia. Cuman mungkin mereka itu suka kali ini, tapi nggak tahu sih, soalnya kan ada yang abang-abangan deket banget gitu kan ya. Di sana juga ada kayak gitu yang orang ganteng punya adik-adian gitu. Oh iya. Cuman saya nggak arah ke sana, nggak. Menjurusnya baik-baik aja, tapi setelah saya kena begini, jadi saya ilusi saya ke sana gitu, apa itu adik-adian lo pacaran sama itu gitu loh. Jadi cuman berprasangka aja larinya gitu loh. Oke. Iya Gio. Apa ya yang mau saya tanya ya? Jadi kayak yang tadi itu, yang si X tadi itu kan agak sedikit buat saya penasaran nih, Gio. Itu nggak ada sama sekali pemberitahuan si ini akan keluar. Iya, nggak ada. Hilang gitu aja. Aneh sih. Iya, hilang gitu aja, nggak ada apa. Nah, nggak Gio nggak tanya si abang ini kemana, ini kemana gitu, enggak. Intinya kamu lihat nggak ada di depan mata kamu, udah nggak ada dia lagi, udah. Iya, nggak ada. Kalau misalnya ada pun pasti setiap hari terlihat. Oke. Nah, biasa kan kalau dipulangkan itu selalu diumumin di masjid. Dan itu sama sekali nggak ada. Nggak ada ya, mungkin pola pikir ya, kalau yang jelek ya aneh. Kesana nih jelek nih. Tapi kan kalau saya positif gini, dia nggak mau diumumin karena mungkin dia daripada diumumin dia minta surat pindah sekolah. Gitu. Cuman kan kalau udah yang jelek di pikirannya, wah horor nih. Ya di sana kan ada kasus yang dikampak, yang terjun dari gedung, nggak ke apa aja kan? Kan ada tuh kasus palu berdarah di sana, ada semua kasus apa. Cuman nggak berani kak, yang meninggal kemarin ada di berita, cuman kan bersih. Hebat ya tempat itu ya. Merinding loh. Oke, selanjutnya yang tadi itu, yang kakak kelas kamu itu. Iya. Yang part 2 aja lah, orang yang kedua itu sampai melakukan juga. Melakukan, tapi jujur ya bang ya. Mungkin ya saya berpikirnya udah, gue ngelakuin aja, nurut aja. Iya, bukan karena gue udah tahu nih maksudnya apa nih, udah tahu. Mungkin di pondok di sana itu gini loh bang. Apa karena ya kan bisa lah mau ngeluarin sendiri lah bahasanya ya. Iya. Kita nggak boleh bahasa begitu ya. Iya. Apa nih? Ya, ngeluarin sendiri lah, berfantasi sendiri. Berfantasi sendiri lah, bisa lah ya. Iya. Kan cowok kan wajar gitu. Wajar gitu ya. Iya. Enggak. Apa dia hormonnya karena tua? Ya kelas 5 itu kelas, kalau di luar itu kelas 5 kelas 6 tuh kelas
2 SMA sama kelas 3 SMA lah kalau di formalnya. Apa libidonya tinggi, nggak pernah ketemu cewek, jadi ngeliat kita ini kayaknya menerkam aja gitu loh. Kalau untuk yang seks itu yang junior lah gitu, yang iya, muda-muda. ya nggak tahu yang muda-muda mah ya, cuman kan kayaknya ke saya tuh kayaknya kayak binatang buas loh. Iya serius aja kayak Ya pengennya kamu. Oke, itu yang Gio alamin di situ. Sudah berapa orang deh maksimal sudah yang melakukan sama Gio waktu itu? yang dalam pondok itu. Iya, pondok itu. Kalau saya lebih dia 2 sih. 2 orang Dua tadi. orang. Oke. Nah, dan itu nggak pernah jauh. Cuma sebatas apa namanya, megang punya dia, terus di itu aja. Iya benar. Sampai keluar dia muncrat gitu. Ya yang ininya mah kan kayak maksudnya kan saya yang lebih di dia ini loh apa kayak saya dilempar ke Tembok. terus Di kayak cicak gitu. iya dijilatin itunya terus sampai dicupang saya sampai selangkangan saya jadi ini terus itu kan kalaupun terang kan ya bisa ada lampu terang redup gitu loh bang, jadi kelihatan kan ya semuanya tuh saya mau harus buka semua gitu kan, cuman saya berpikir udah kayak gudeg-gudeg ya pikiran batin kayak binatang ya gue ya. Cuman gue yang paling takut di situ ya udah saya pasrah, tapi tolong jangan sampai masukin saya lebih berpikir wah bisa mati gue di pikiran saya segitu gede. Disitulah saya. Oke, sebaliknya sekarang Gio ada nggak yang kayak yaudah kalau kamu nggak bisa dimasukin ya udah masukin saya gitu? Zaman di pondok Iya. enggak. Oke. Enggak, lebih fantasinya lebih ke yang kedua, yang orang keduanya itu lebih kayak ya udah yuk kita main. Ya udah gini deh, di pondok itu pernah nggak kayak Gio gap atau mungkin mergokin orang lagi berhubungan badan atau mungkin kayak berpacaran gitu atau yang aneh menurut Gio? Kalau mergokin nggak pernah ya, cuman kayak misalnya jam-jam tertentu atau malam yang seharusnya kan paling nggak boleh satu kamar mandi itu berdua. Dan berdua di dalam lama-lama ngapain terus keluar. Cuman kan sering ya, bukan kalau begitu sering kalau yang masuk kamar mandi cuman berdua kadang-kadang ganti-gantian ini sering ya. Ya gimana bang, puluhan ribu orang, ribuan orang masuk situ setiap hari, bangun yang dilihat cowok mau makan kita sama cowok ya, nggak beda jauh dari penjara, kekerasan. Oke, Gio, kita pengen tahu lagi nih Hapo Channel. Bisa digambarin nggak sih tentang Ponpes atau mungkin pondok pesantren itu, cara kegiatannya setiap hari itu seperti apa? Mulai dari bangun tidur, bahkan sampai kegiatan sehari-harinya, mandi, makan, balik lagi ke tempat tidur. Ingat ya, kalau hari biasa itu kan kalau liburnya hari Jumat aja nih, hari bebas hari Jumat, kita boleh ya santai-santai. Sholat Jumat. Sholat Jumat nggak, ya maksudnya nggak ada pelajaran, nggak ada masuk kelas, nggak ada. Jadi kita itu tidur tuh jam 10. Jam 10 bangun jam 2. Jam 2 pagi. Iya, jam 2 subuh. Iya. Itu kalau hari formal, hari biasa ya, bukan hari-hari ujian atau hari-hari tertentu, itu beda lagi. Ini hari biasanya. Kalau nggak jam 3 gitu. Ngapain? Udah bangun tadarusan. Oke, lanjut. Jam 3 sampai lanjut ke subuh, sholat subuh. Habis sholat subuh itu kita dikasih waktu jam 5:30 sampai jam 6:30 itu untuk makan. Dan makan pun kan ibarat kata itu dapur umum. Jadi satu pondok itu tuh kalau kita benar-benar nggak ada kan, saya dibilang ada yang kena trouble, ada yang dipanggil karena nggak bisa makan. Itu satu blok
Meja. Enggak, makan di situ semua. Kadang-kadang ada yang telat, kan kita telat juga kena pukul nanti. Oke. Kan bawa piring sendiri nih, dari pondok nih, ngantri nih, ya. Dikasih waktu 1 jam nih, sekian banyak orang dikasih waktu 1 jam nih. Oh, ada waktunya juga makan? Ada dong. Nah, terus? 1 jam. Kalau nggak selesai ya siapa aja nanti keamanan keliling nyambuk-nyambukin udah. Terus? Ya makanya saya sering seru-seru, tapi kita nggak takut sih karena kekerasan itu dilalui kita bersama. Jadi dengan pemukulan itu ya mungkin bagi orang yang awam hal yang tabu, tapi bagi mereka, bagi kita seru. Anjir, dipukul-pukul, bukan ada keamanan, ada keamanan. Makan sambil lari gini sampai sekolahan, udah taruh aja piring di mana, udah kita gitu. Soalnya kita telat pun nanti dipukul lagi gitu. Nah, terus? Makan Sampai jam 6:30 nih. Jam 7 nih harus nyampe sekolahan. Mandi. Oh iya, makan sama mandi itu jamnya sama nih. 1 jam itu. Mandi dulu apa makan dulu? Bebas, mau makan dulu bisa, mandi dulu bisa. Oke. Kita pengen tahu selama di Pompes, atau mungkin orang awam pengen tahu kegiatannya di Pompes itu seperti apa, contoh lah. Nah, yang membahayakan ya mandi biasanya kan. Gitu. Mandi itu bisa digambarin nggak sama Gio itu kayak gimana sih kegiatan di sana itu, mandinya itu kayak rame-rame atau kamar mandi sendiri-sendiri atau rame-rame. Oke, gimana tuh rame-ramenya? Rame-rame itu kayak kita ngantri gitu kan. Kalau misalnya kita sistemnya gini, kita kan kalau mau ke kamar mandi itu kan bawa gayung yang udah ada sabun kita, odol kita, pasta gigi kita, ya kan. Ntar kita itu saking kalau nggak mau ngantri, kita taruh nih gayung nih, baris gitu. Nanti kita tinggal kemana gitu. Nggak masuk aja gitu mandi gitu. Ya kalau ininya nggak ada, yang kedua ini nggak apa-apa masuk. Nggak, maksudnya masuk aja gitu, nggak perlu ngantri gitu, harus ngantri. Nah, kamar mandinya sendiri-sendiri atau model bak gitu? Model apa ya? Jadi kayak bedengan gitu tuh. Kayak satu bangunan isinya 6 tempat tuh. Sekat-sekat itu kamar mandi. Jadi misalnya 50 orang 10 gitu. Oh, 10 satu ruangan lah. Iya, jadi sebelahan, nggak tertutup. Oke. Antrinya terbuka. Cuman kan ada aja yang kayak misalnya ntar nyumpet dia mereka berdua, bertiga bareng gitu. Kita nggak tahu ngelakuin apa tuh, kita nggak tahu. Iya, Gio. Jadi mandi rame-rame lah intinya, ya kan? Mandi rame-rame, ya kan? Dan itu harus mengantri. Nggak bisa langsung masuk. Enggak dong. Jadi harus ngantri. Iya. Jadi itu random aja, mau teman kamu datang belakangan juga, misalkan teman akrab nggak bisa mandi bareng. Jadi kamu mandi besok sama si ini. Tapi itu pasti kenal dong, satu kelas. Atau mungkin satu kelas mungkin. Iya, satu kelas, satu kelompok. Satu kelas, kita satu gedung. Oke. Nah, selanjutnya mandi itu seperti apa? Tidak berpakaian atau pakai ya apa namanya itu, sarung atau salin? Iya, konyol kadang nggak berpakaian. Ya nggak berpakaian lah. Seperti itu. Iya. Oke. Tapi kan ada pintunya, Bang. Ya tadi makanya saya tanya itu tadi mandi rame-rame atau per bilik-bilik sendiri? Oh, per bilik, cuman kayak 6 pintu gitu, Bang. Oh, bukan yang bak di tengah gitu kan? Enggak. Rame-rame gitu mandi jubur gitu kan? Enggak. Oh, berarti kayak kolam renang mungkin. Kayak di kolam renang gitu mungkin sebilik-biliknya. Iya, benar. Oh, jadi ya misalkan kita nggak pakai apa-apa pun nggak ada yang lihat berarti. Iya, benar. Oke. Jadi gambaran saya kan biasanya kan satu bak terus rame-rame ya. Cuman mungkin kalau misalnya ada predator atau gimana, mungkin makanan mereka lebih senang di situ kali ya, lebih aman, lebih senang kali ya, karena sering kamu lihat orang masuk bareng-bareng. Yang sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Harus sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Tapi banyak pelanggaran yang kamu suka lihat teman kamu atau kakak kelas kamu masuk ke situ bertiga, berdua gitu. Iya. Lama. Kamu intip gitu? Enggak, kadang gini, Bang. Kadang bukan jam mandi, jam malam yang seharusnya orang tidur, diam. Saya banyak sih sebenarnya manusia melakukan segitu cara, banyak banget sih. Oke.
Nah, balik lagi ke Pompes kamu. Masih kita bahas tentang Pompes itu tadi. Oh iya, nanti nih saya balik. Nanti masuk sekolah nih. Ya tadi kan kegiatan. Oh iya, kegiatan. Selesai mandi nih. Ya. Nanti sampai jam 12 nih. Jam 12 istirahat. Terus dikasih waktu 1 jam sampai 1,5 jam untuk makan siang. Lanjut ke sekolah sore. Nah, tidur nggak sendiri-sendiri? Tidur Apa kayak ikan sarden gitu, numpuk-numpuk gitu? sarden sama kayak ikan sarden. Tapi tadi di awal kamu bilang pakai tempat tidur sendiri, Rat. Iya. Cuma kalau Maksudnya kayak baris gitu ya? iya, tapi pengalaman lucu mah sering. Kayak misalnya saya itu kan kalau lemari per orang kan dikasihnya kotak gitu ya bang ya. Sering saya modif kan, saya bolongin jadi saya bikin hanger doang gitu lah. Jadi ngumpet di dalam gitu kalau bagian sholat. Kan kadang-kadang ngantuk bang, nggak kuat capek, tak ada hukuman, tak ada masalah trouble lain. Sampai tuh lemari saya tuh diangkat keluar, digebrugin aja, disiram. Ketahuan gue ngumpet di kamar di lemari. Di dalam lemari. Disiram, dibuka-buka ya karena emang kesalahan kita emang gimana. Karena ngantuk tadi, udah capek gitu, pengen menghindar mungkin. Ya nggak paham lah. Oke, nah kita pengen tahu nih Hapo Channel selanjutnya. Kamu kan sudah mengalami melawang buana. Berapa lama di situ? Apanya? Di pesantren tadi itu? 4 tahun. 4 tahun. Sampai lulus nggak? Enggak lah. Kenapa nggak bisa lulus? Karena banyak. Mental kamu udah kena. Udah kenal. Akhirnya kamu keluar. Iya. Di situ tuh saya tuh setiap hari nangis loh bang. Nangis ya. Tambah kan pelajaran saya nilai turun nih karena nggak masuk kotak saya waktu hafalan tuh nggak masuk. Yang biasa saya cuma ngebaca masuk. Biasanya saya begini cepat masuk karena saya digituin kayak ntar ketemunya pikiran saya nanti ke depannya kalau misalnya ketemunya masih begini nggak apa, ntar kalau lebih lagi bentar gue dipukul, ntar mainnya sama gue begini lagi kan gue pikirannya kan kesana. Iya. Soalnya kan kasusnya kan ya nggak usah ditutupin. Wah, rame kan kemarin di berita juga. Kayak kasus di situ ya. Cuma tertutup. Tapi nggak tahu juga sih sekarang. Besar pesantrennya. Iya berhektar-hektar lah bang. Wow, gede lah. Ternama. Nomor 1 saya mungkin nomor 1. Nah, kita pengen tahu Hapo Channel. Kamu tadi kena mental dan kamu keluar akhirnya karena nggak kuat di situ. Berarti dikeluarkan secara tidak baik-baik dong berarti. Atau kamu kabur mungkin? Nah, hah? Saya minta ke Kiai. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya nggak mau bilang sama orang tua saya, pasti nggak diizinin. Karena udah habis uang banyak juga kan, masuk pondok tuh nggak murah. Uang bulanan, SPP, uang makan kan mahal kan. Akhirnya saya memutuskan untuk izin baik-baik keluar, nggak dikasih. Mau nggak mau saya kabur dari situ, kabur tanpa izin dari situ. Kamu kabur? Kabur ya. Gampang kabur ya? Dibilang gampang susah ya, susah gampang. Karena kalau misalnya bilang kabur dalam hal saya kan gini, toh kalau saya ketahuan pun ya udah, emang niat saya udah nggak mau ngelanjutin lagi karena udah banyak hal-hal yang trauma tadinya. Tapi setelah dari pondok bukannya tobat malah nambah hancur hidupnya, geblek, ketemu gitu lagi, konyol sumpah aja dunia begini, heran. Sebentar, kita masih di lingkup itu. Berarti kamu kabur, gampang kaburnya. Karena enggak, dibilang gampang enggak. Keamanan tuh kan ya kan pasti kan ada keamanan. Ketat banget. Kayak penjara gitu. Penjara lah, kayak penjara. Cuman ada pengamannya. Keamanan tiap kita mau keluar itu tuh ada keamanan, meriksa barang masuk apa, keluar apa. Gitu kayak itu kayak benar-benar penjara ya? 11-12. Tapi saya nggak tahu penjara, kalau penjara kan biliknya besi ya? Iya. Kalau ini kan cuma kayak portal. Jadi kayak pos kayak pos Belanda lah. Ada yang jagain pos-posnya juga. Iya kayak pos-pos gitu. Iya.
Kan ada piket-piket nanti misalnya udah ada bagian-bagian piket-piketnya gitu, setiap hari sudah ada. Intinya kamu kabur lah dari situ. Kabur tuh saya lewatnya lewat tebu sungai. Iya langsung Sendirian. sendirian. Karena udah nggak kuat tadi itu ya. Udah nggak kuat dong, udah stres saya di sana itu. Ya mungkin orang lain bisa melewati itu, tapi kan tidak dengan saya kan karena kan yang saya alaminnya kan ini bener-bener kayak aneh gitu. Oke, Habo Channel, kita pengen tahu lagi nih. Kyo, sebenarnya tujuannya di situ kalian tuh mau pesantren atau mungkin belajar, itu tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Untuk menjadi ustadz, kiai, atau kok dikirim kemana gitu? Apa sih tujuannya sebenarnya di situ, tujuan pelajaran? Kalau pelajaran di situ itu saya akuin bahasa Arab, bahasa Inggris ya sejalurnya aja. Mungkin keluar dari sana jadi apa kita nggak tahu. Oke, jadi balik lagi ke diri masing-masing. Nanti kalau lulus dari situ gelarnya lebih bagus gitu lah ya. Tergantung manusianya juga gitu, bukan di sana itu gimana keadaannya. Kan banyak juga keluar dari pondok malah jadi binatang. Iya kan? Malah nambah hancur kenyataannya. Nggak seperti diharapkan sama orang tua. Ya karena kan orang tua nggak tahu apa yang terjadi. Taunya wah anak saya lulus ngaji, nggak tahu hancur di dalam. Orang berantem tawuran juga ada, bukan hal yang tabu bang. Di dalam situ? Iya. Jadi hari Jumat, hari saya bilang tuh hari keramat, hari Jumat enak kan. Bisa ngeliat orang berantem. Luar biasa. Berantemnya gini, jadi berantem itu bagian pramuka misalnya ya. Ada pasus 1, pasus 2, pasus 3, pasus 7, pasus 11, 12 gitu ya. Hari ini pramuka ini udah ada ini pasus 1 berapa orang? 20 orang. Pasus 2 18 orang, 3 berapa? Nanti dia nyanyi betul-betul gebuk kayak orang tawuran, cuman tangan kosong ya. Tapi nanti benjut-benjut keluarnya nanti ya udah kita berteman lagi, cuman pas waktu itu aja kita pukul-pukulan gitu. Itu kan menggema ya, padahal tahu berantem begitu bukan hal yang ngomong. Ya. Nah, kita pengen tahu lagi nih, Habo Channel. Setelah kamu kabur dari situ, berarti kamu kan ketemu orang tua dong. Kabur tuh saya bikin gini, ketahuan saya dikeluarin, kabur nih. Nggak ketahuan juga sama aja dikeluarin, larinya kan. Atau ya udah nyoba nggak dikeluarin, kan izin nggak boleh nih, iya kan? Izin baik-baik nggak boleh, karena harus tahu orang tua kalau mau ini. Jangan saya nggak mau orang tua tahu, taunya nanti saya di rumah, gitu kan? Saya mau bawa tas, terus keamanan pertama ngomong mau kemana? Udah izin, kholas astazin, pakai di sana kan bener-bener Arabnya kan, emang gampang sih saya akuin. Arab sih. Kamu kabur, berarti kabur pintu utama? Enggak. Kan tadi kamu bilang izin. Dia enggak, keamanan kan keliling nih, jam pelajaran saya keluarin jam pelajaran. Kamu ngapain bahasa Indonesia aja nih ya? Kamu ngapain bawa begitu? Ya mau pulang, saya bilang gitu. Udah izin udah. Ya udah. Karena kan ini kan keamanan keliling nih, bukan keamanan pos. Kalau keamanan pos kan diperiksa nih, surat izinnya ada enggak, apa enggak gitu kan. Iya. Nah, jadi pondok begini kan nanti kan kalau keluar pondoknya kan kita lihat begini nih. Iya. Baru di sini pos portal. Di sini pohon-pohon tebu. Di sini ada jembatan. Saya di ini ya di G3 ya. Ya. Jadi saya masuk dulu tuh lewat lempar tas dulu tuh ke sungai tuh, masuk ke tebu tuh, ketemu kampung, orang-orang kampung. Iya, ketemu orang-orang kampung. Terus saya bilang, mau bos di mana? Tapi kayak orang kampung udah paham. Kayak kita itu kayak nggak betah apa gimana tuh Pak. Karena mungkin udah sering kali orang muridnya kabur mungkin ya. Kabur berbuat masalah, apalagi orang-orang Papua. Ya bukan menjelekin ya, oknum-oknum orang Papua tuh kan pernah kayak ada kasus gitu kan ya. Nggak tahu lah, gue nggak ngerti dah. Itu. Iya. Ya maksudnya kan ya udah kayak dibantu gitu, ya udah yang penting gue saya bisa pulang gitu kan. Saya bisa pulang. Nyampe rumah ditanyain, saya jawaban gini. Apa? Ma,
udah berhenti, udah nggak mau mondok lagi. Kenapa? Ya gimana? Saya nggak mau cerita tentang itu. Cuman saya bilang gini, kasihan mama. Cuman saya dulu terbilang orang punya sih. Maksudnya adalah ya. ada. Ya buktinya bisa masuk ke situ kan luar biasa lah. Masuk ke pesantren itu ibarat kata kan gitu. Iya, tapi dulu juga saya termasuk royal juga di pondok. Iya, bukannya sombong nih, Bang ya. Ya maksudnya apa ada lah diturutin lah, bahkan yang maaf ini Bang ya, karena seperti awal yang kamu bilang ada pemasukan setiap bulan dari orang tua ya kan. Karena ngelihat orang-orang yang misalnya kan gini, yang ada yang sedih juga kayak belum bayar SPP kita bantu. Ya cuman kan nggak semua orang, ya paling satu orang teman kita nih akrab nih sedih, ibu gua belum ngirim gini-gini, anaknya kalian ya udah sih jangan sedih, gua bantu gitu. Oke. Jadi kamu balik lagi ke rumah, udah ibu orang tua menerima kamu apa atau mungkin ada ditelepon nggak sih ke sana? Ada. Ya berarti orang tua kan pengen tahu nih kenapa keluar gitu kan? Nah terus? Enggak, saya kan mau izin nggak dikasih. Kan orang tua kan kamu udah nyampe rumah nih, ditanya bla 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 bla. Akhirnya orang tua ini penasaran nih, telepon ke sana gitu loh. Mama orangnya lebih keep silent. Bapak lah yang lebih support tuh bapak. Kalau mama tuh lebih kayak ya udah gimana kamu aja. Oh. Oke. Nah, selanjutnya nih, sedikit lagi nih kita pengen tahu. Setelah kamu dapat pengalaman dari situ, atau mungkin sudah kamu lalui lah di Pompes itu, ya kan? Dari semua yang kamu temuin orang-orang di dalam situ, menurut kamu, mereka seperti itu nggak semuanya? Ada yang normal enggak lah, enggak semua. Nggak semuanya ya? Enggak semuanya, cuman emang ada banyak oknum. Oke. Nah, selanjutnya kita pengen tahu lagi. Kamu sudah lihat kan kejadian-kejadian itu, dan ada kemungkinan nggak sampai regenerasi atau mungkin sebelum-sebelum kamu juga pasti ada perlakuan seperti itu? Udah hal nggak umum sih sebenarnya. Udah pasti. Sekarang gini Bang, dari 6 tahun kita dididik di sana, setiap hari ketemu cowok, makan cowok, hari sama cowok itu kan nggak ada cewek. Ada cewek pun itu di Ngawi, jadi beda tempat juga, khusus cewek semua. Oke. Sedikit lagi kita pengen tahu. Kamu benar-benar mendapatkan apa namanya perlakuan seperti itu dari situ semua lah ya, yang menyebabkan Gio seperti ini sekarang. Iya. Berkata dari kecil sama sekali nggak ngerti, nggak paham, dari situ semua awalnya pintunya. Terus pulang pun kayak ngerasa kok malah kayak orang aneh loh Bang. Saya ngalamin diri saya ini jiwanya kayak aneh itu ketika orang tua gue udah nggak ada, bapak gue. Terus ya dulu masih sempat ada perusahaan lah ya. Ekonomi nggak saya pikirin gitu ya, masih punya kendaraan, mobil apa segala macam, mau keramaian, maksudnya mau happy pun kita masih sanggup lah gitu ya, nggak ada berpikiran ke sana. Tuh akhirnya tapi anehnya kenapa diri saya itu yang terngiang tuh malam itu kejadian yang bikin ini bisikan ini kayak bukan melakukan, kenapa itu aja gambarannya gitu, kayak ada trauma, sakit gitu. Oke. Gio. Terus ditambah di rumah tuh kayak mulai kosong ya gitu di rumah. Orang tua nggak ada, tinggal ibu kan. Iya. Akhirnya saya sekolah di formal biasa di Muhammadiyah. Oke. Tapi bagus. Swasta ya lumayan, ya biasa aja. Oke, ya udah itu kita tinggalkan, nggak usah ke sana. Jadi poinnya adalah itu yang membuat Gio saat ini menjadi pelangi. Kamu akuin nggak itu? Sekarang ya. Oke, tapi kalau kita presentasi, ya kan, kamu ini masih suka cewek nggak sih? Masih lah. Cowok? Bang. Apa? Ini gimana ya ceritanya? Gimana ya? Kalau cewek masih, kalau cowok gue ngeliat yang ganteng pun gue nggak nafsu. Nah terus? Misalnya temen gue ganteng-ganteng nih Bang, serius.
banyak temen gue yang ganteng. Kayak misalnya AB ganteng, gue nggak ada nafsu kalau misalnya umurnya masih di bawah gue. Oh, karena yang melakukan itu mungkin jauh di atas kamu waktu itu. Karena kenikmatan saya terjadi di situ. Nah, ceritanya gini. Dulu kan saya sekolah nih, Bang. Itu harta orang tua itu kayak jeder habis, Bang. Habis nggak tersisa. Bangkrut tinggal sisa rumah. Oke. Hancur lah intinya, panjang long story short, hancur lah gitu ya perusahaan. Saya sekolah di situ sampai yang anehnya, loh kok bisa semiskin ini hidup saya gitu loh ya, walaupun tinggal rumah pun kayak sekolah pun kayak nggak dikasih jajan gitu, Bang. Akhirnya saya ikut temen yang namanya inisial M. Cuman beda sekolah lah, dia sekolah, cuman emang ganteng banget gitu kan. Saya ikut komunitas dia nih. Cuman yang dia sering nyuruh saya, yuk apa? Yuk kemana? Kamu Ramayana ngapain? Kamu gua ngapain? Dikasih duit dia gede, dikasih duit dia gede. Cuman gua nggak berpikiran lagi ke sana gitu, Bang. Lama-lama jadi bisnis kok di sana. Oke. Udah. Kayaknya seperti itu aja ya cerita kamu. Tapi boleh nggak sih Gio, kita nggak usah bahas yang ini karena waktu sudah menunjukkan mau habis, Gio. Iya. Boleh nggak sih kayak? Gue nggak sadar nih di jam segitu. Boleh nggak sih pesan-pesan sekali lagi nih ya? Iya. Pesan-pesan atau mungkin dengerin baik-baik, Gio, ya kan? Menurut kamu semua ponpes atau pondok pesantren itu taruhlah 100% ya. Ingat, dengerin. 100% pondok pesantren itu berapa persen ada seperti itu? Yang mana nih, Mbak? Yang mana dulu nih, Bang? Atau mungkin gini. Ponpes kan ada yang namanya ada yang cowok sama cewek juga ada. Oh, ada. Iya. Tapi mah kalau kan di kampung-kampung. Kalau saya lebih normal lah itu. Oke. Tapi ya udah, simpelnya begini. Kamu yang sudah mengalami atau mungkin sekarang kamu merasa trauma atau mungkin berpikiran semua pondok pesantren itu seperti itu enggak? 90% saya yakin iya. Serius? Ada ya, ada. Orang seperti itu ada? Ada. Apalagi nggak akan bersih. Pasti ada. Nggak akan. Bang, dikurung di situ secara hormon kita ya gimana kalau pasti ada oknum-oknum seperti itu. Iya, pasti ada. Oke. Ya udah sekarang gini deh, kamu sebagai alumni lah taruhlah, walaupun kamu tidak lulus ya, walaupun kamu kabur, lebih tegas lagi deh, atau mungkin ada pesan-pesan nggak untuk orang tua mungkin yang pengen memasukkan anaknya ke pesantren? Ada. Coba, apa pesan kamu? Buat orang tua, lebih baik kalau misalnya ada hal-hal yang anaknya merasa aneh atau gimana gitu, nggak mau di pondok atau sedih, ataupun misalnya mengeluh, suruh bertahan, mendingan ngomongin lah dari hati ke hati tuh, lebih dalam gitu. Takutnya dia depresi dan nambah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan di masa depannya gimana sih. Kayak jadi mungkin lebih aware sama anak sendiri gitu, tanya apa yang terjadi, bagaimana. Tapi bisa telepon-teleponan nggak sih ke sananya gitu? Dulu zamannya Telkom. Oh, beda lagi zaman sekarang ya, kita nggak tahu lagi ya. Tapi yang kebanyakan saya lihat di sosial media nggak boleh. Kan? Ya. Cuman Telkom itu diadakan jam-jam tertentu. Udah tarifnya Telkom ke simpati lumayan. Ada lagi tambahan untuk orang tua? Apa itu aja tadi? Lebih aware aja mungkin sama anak. Lebih aware, lebih buat anak-anaknya mungkin yang sudah merasa jadi korban. Ya ngomong aja, kalau bagi anak-anaknya kalian tuh ngomong aja, jangan pernah takut kalau misalnya Anda itu kena pelecehan atau gimana pun. Karena nggak usah ditutup-tutupin aja, ngomong aja apa adanya gitu. Udah itu aja. Hapo Channel ini sangat luar biasa ya pengalaman dari. Tapi banyak yang lebih horor sebenarnya, banyak. Mungkin kita nanti lanjut di part 2 ya. Setelah ini ya, setelah dari pondok ini ya, banyak yang lebih
parah pokoknya, yang lebih ekstrim. Nah, kita iya. Ya udah kalau gitu. Untuk Hapo Channel ya ambil sikap atau ambil positif dari perjalanan sosoknya Gio ya. Iya. Kayaknya seperti itu aja dulu, ditahan dulu mungkin cerita kamu the next apapun itu. Tapi sekali lagi saya tegaskan, ini fakta atau realita, sumpah demi gue nggak mungkin gue ngomong kayak gini, realita. Pengalaman kamu sendiri. Iya. Yang kamu alamin. Iya. Oke. Jadi buat kalian semua penonton yang ada di luar sana, terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang mempunyai anak, ya kalau memang punya anak di pesantren dimanapun itu berada, lebih aware ya, Iya, lebih perhatian, iya, lebih kalau ada kecenderungan yang tidak biasa seperti sebelumnya, boleh dipertanyakan ada Iya, apa, dipertanyakan ada apa. kenapa, ya kan seperti itu kan. Jangan sampai terjadi dengan Gio yang sampai saat ini di sini ada di samping saya yang sudah berpengalaman mengalami hal seperti itu. Iya. Tapi balik lagi ya, tidak semua ponpes lah. Iya benar. Tapi ya kata Gio ya ada pasti semua ponpes itu ada 1% lah mungkin orang-orang oknum-oknum yang seperti itu. Iya benar. Oke, untuk kalian semuanya Hapo Channel, terima kasih sudah selalu menonton dan selalu mendukung Hapo Channel. Dan diambil pelajarannya ya, kalau memang ada pelajaran dari konten ini silakan diambil. Tapi kalau memang tidak ada ya udah skip aja. Saya hanya menjembatani aja di sini agar kalian bisa membuka mata, lebih aware lagi mungkin buat kalian semuanya terhadap anak. Ya intinya ambil positifnya kalau memang ada yang positif, tapi kalau memang tidak ada ya udah skip aja. Jadi di sini hanya menjembatanin agar kalian tahu, membuka mata bahwasanya ada kehidupan seseorang atau mungkin Gio-Gio yang lain di luar sana yang sedang menuntut ilmu mungkin. Ingat buat kalian ya, jangan takut untuk bercerita ke orang tua ya. Karena masa depan kalian masih panjang tentunya ya. Jangan sampai terjadi dengan Gio yang ada di samping saya. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah selalu menonton Hapo Channel. Terima kasih sudah selalu mendukung Hapo Channel. Ditunggu lagi konten-konten berikutnya hanya di Hapo Channel, dan terutama untuk Gio. Terima kasih sudah hadir di Hapo Channel. Terima kasih sudah berbagi di Hapo Channel. Dan tetap sukses selalu buat kamu. Amin. Dan selalu ya intinya keluar dari sini bisa lebih baik lagi ya. Amin. Atau mungkin bisa lebih berubah lagi, tidak melepas trauma masa tapi satu lagi, ada nggak di saat kamu kan trauma nih ya, trauma dengan masa lalu kamu seperti itu, ada nggak mencoba melakukan ke lebih junior kamu lagi, yang pernah kamu lakuin, pernah kamu dapatkan kayak gitu, misalkan ada kayak dendam gitu, ada nggak? Enggak sih, karena gue udah dapet. Oke, jadi nggak ada perasaan gue pengen ulang ke orang gitu, apa yang gue pernah rasain gitu. Enggak ada. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah hadir di Hapo Channel ya. Sama-sama. Dan untuk kalian semuanya terima kasih juga, jangan lupa subscribe dan komen. Sampai ketemu lagi, saya Harry dan Gio mengucapkan sampai ketemu di konten berikutnya. See you, bye bye.